dipertemukan walaupun hanya melalui media Zoom ya, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita memasuki tanggal 1 Agustus dan kemarin kita sudah ya libur perayaan Hari Raya Idul Adha. Ya, kemarin siapa yang ikut melihat penyembelihan hewan kurban? Saya, Pak. Ya, tempatnya Adel ada? Kemarin menyembelih apa di tempatnya Adel? Sapi berapa? Berapa? Sapinya berapa? Aku Papa sama Sodo. Oh, banyak ya. Oke, baik. Dan Pak Yaya yakin anak-anak juga sudah kemarin karena dapat daging kurban juga sudah dimasak juga. Disate enggak? Sate, Pak. Sate. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak semuanya yang Pak Yayan sayangi dan Pak Yayan cintai, pada kesempatan pagi hari ini Pak Yayan ingin mempertegas kembali video yang sudah anak-anak tonton kemarin pada hari Kamis ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, ambil disimak bukunya juga boleh, yang belum nanti kita buka di halaman 83 ya. Yang bukunya sudah siap bisa dibuka di halaman 83. Nah, di situ ada dua gambar di mana Udin kecil dan Udin besar. Ya, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih besar. Sekarang baru viral ya, pada main sepeda. Sehingga ini pas juga. Anak-anak pada main sepeda juga di rumah. Iya, pada main sepeda ya. Pak Yayan yakin juga rata-rata punya sepeda, main sepeda. Nah, Pak Yayan berpesan kalau main sepeda hati-hati ya. Apalagi kalau mainnya di jalan. Ini perlu hati-hati. Karena kemarin sempat ada berita kalau ada anak yang tertabrak mobil ketika bermain sepeda di jalan raya dan itu berbahaya. Ini hati-hati. Nah, dari cerita tadi menunjukkan bahwa Udin mengalami perkembangan atau pertumbuhan? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Ada lagi? Selain pertumbuhan, Udin juga mengalami perkembangan. Apa? Kemudian Udin juga kepandaiannya bertambah. Dari yang semula menggunakan sepeda roda 3, kemudian menjadi roda 2, itu kan kecerdasannya bertambah. Nah, ketika kecerdasannya bertambah, itu berarti mengalami perkembangan. Nah, kalau ciri-ciri pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi, bertambah berat badannya, itu pertumbuhan. Jadi kalau badannya tambah gemuk, berat badannya, kemudian berarti mengalami pertumbuhan. Yang dulu tingginya hanya 100 cm umpamanya, sekarang sudah 120, itu berarti mengalami
pertumbuhan. Kemudian yang dulu bobotnya hanya 18 kilo, sekarang sudah 22 kilo, itu berarti mengalami pertumbuhan. Gitu. Kalau perkembangan itu berkaitan dengan kecerdasan. Ya, bertambah pintar, bertambah dewasa, kemudian bertambah apa ya? Apalagi yang berkaitan dengan perkembangan kemarin, emosinya sudah tidak suka marah-marah. Nah, itu perkembangan, ya, agar kita ingat. Nah, berikutnya, saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain olahraga, jadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, kemudian selain itu ada juga ini, siapa ini? Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila keberapa saling menghargai? Yuk, siapa yang tahu? Sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Yuk, sila keberapa? Sila kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling menghargai perbedaannya. Pak Ian tanya, Adwa olahraganya apa yang paling disukai? Lompat tali. Lompat tali. Feby? Mikrofonnya Berenang. tidak apa-apa. Adel dan Feby, mikrofonnya dinyalakan tidak apa-apa. Biar nanti kita bisa berkomunikasi. Ya, Feby, olahraga yang disukai apa, Feby? Berenang, Pak. Berenang. Sudah bisa berenang gaya apa? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Kalau berenang gimana, Feby? Masih sedikit-sedikit, Pak. Jaya tak bisanya, Pak. Nek renang di mana? Neng Jaya. Di Senjaya. Oke. Kalau Adel olahraganya apa yang paling disukai? Ya, mikrofonmu dinyalakan, nak, biar Pak Ian bisa mendengar suaramu. Deh. Ya. Nah, oke. Paling kamu sukai apa? Lagi, ulangi. Coba ditekan lagi. Ya, oke, sudah. Adel olahraga yang disukai apa? Sepeda. Main sepeda. Kalau main sepedaan sampai mana? Biasanya? Dekat-dekat rumah aja. Dekat-dekat rumah aja. Hati-hati ya kalau main sepedanya di jalan ya. Iya. Main sepeda suka bersama teman atau sendiri? Sama teman, kadang juga sendiri. Oke. Kalau sama teman hati-hati ya, saling mengingatkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi ada Edo dan Udin, sekarang Siti. Siti senang olahraga lari di pagi hari. Gayu senang olahraga renang, ini kayak Feby. Lani senang bermain lompat tali, ini kayak Adwa. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, jadi kayak Adwa, Feby, Adel tadi olahraganya berbeda-beda, tetapi kita tetap harus rukun ya. Kita tetap harus saling menghargai perbedaan itu.
mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Jadi besok lagi atau ketika kalian di rumah juga ada saudara, kakak, adik, atau ayah atau ibu yang mengalami kesulitan, butuh bantuan, ditolongin. Ya. Kemarin Pak Yaya memberikan anak untuk membantu orang tua kayak nyapu, kayak cuci piring, kemudian apalagi ngepel. Nah, itu agar jadi kebiasaan anak-anak semuanya, ya. Agar besok ketika sudah Pak Yan tidak memberikan tugas seperti itu, kalian juga tetap melaksanakannya. Itu juga sekaligus mengamalkan Pancasila, ya. Sila keberapa tadi? Tiga. Sila ketiga, iya, saling membantu. Persatuan Indonesia, ya, dengan bersama-sama pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Pekerjaan juga akan terasa lebih ringan, ya. Jadi saling membantu. Nah, ini mengapa kita harus saling menghargai? Siapa yang tahu? Yuk, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Rukun. Iya, agar Agar rukun. Iya, betul. Agar tercipta kerukunan ya. Karena yang pasti di dalam satu rumah itu pasti ada perbedaan. Ya. Adel punya saudara, kakak atau adik? Punya. Tapi kesukaan makanannya juga berbeda. Iya enggak? Iya. Nah, Adel suka makan apa? Kesukaannya apa? Rendang. Apa? Oke, nah dari perbedaan itu kita harus saling menghargai agar tercipta kerukunan. Nah, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Hidup akan terasa damai, ya, indah. Seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu sukunya banyak, macam-macam ya. Provinsinya ada 34, sukunya ada ribuan. Tetapi semuanya hidup rukun sehingga aman, tentram, dan damai. Itu. Kemudian mengapa kita perlu bekerja sama? Agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Atau pekerjaan lebih ringan. Nah, ini tadi Pak Yan sudah olahraganya yang paling disukai apa sudah. Masing-masing ternyata berbeda ya. Berikutnya. Wow. Ini pas ini. Udah pada sarapan belum nih tadi? Sudah. Sudah, sama daging sapi atau daging kambing? Atau sama ayam goreng? Ya, baik. Ini kita Anda sudah pernah berrekreasi belum? Berwisata gitu? Udah pernah? Sudah. Nah, di tempat wisata itu juga ada yang jualan kan pastinya. Ada yang jualan souvenir, oleh-oleh, ada yang jualan makanan. Dan Pak yakin juga anak-anak pernah membeli di sana. Nah, ketika jual beli, berarti kita sudah melakukan transaksi atau belajar matematika tentang pengurangan.
Nah, sebagai contoh, ini. Nah, contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Ini kemarin di latihan latihan kemarin sudah Pak Yayan berikan dan rata-ratanya bagus. Untuk matematika yang Pak Yayan berikan kemarin rata-rata nilainya 100 dari 5 soal itu. Dari ini ada yang kesulitan enggak untuk pengurangan? Enggak. Nah, oke. Udah, Pak Yayan lanjutkan ke yang lain. Kalau untuk nilai ribuan, nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan sudah bisa? Sudah bisa belum? Sudah. Nah, kalau gitu Pak Yan tanya kalau sudah bisa. Nah, dari nilai ini, dari nilai 2323 yang menempati, oh bentar ini nilainya kembar nanti sulit. Dari yang enggak kembar. Nah, dari sini. Yang ini. Ini ada 5.176 yang menempati nilai ribuan yang mana? Angka berapa? Angka 5. Angka 5. Ya, yang menempati angka ratusan. 7. Ratusan. 300. Terus berarti angka 1 ya. Kemudian yang menempati puluhan itu angka nih. Angka 7. Kemudian yang satuan angka 6. Ini 5.176. 5 sebagai ribuan, 1 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, 6 sebagai satuan. Ini hanya mengingat kembali. Kelas 2, Ayan yakin juga sudah dijelaskan. Nah, ini Pak Yayan pengen ada yang bercerita salah satu dulu, Akbar dulu. Pengen coba ceritakan gambar ini. Oh, kamu boleh menyebutkan namanya siapapun, boleh namamu sendiri juga boleh. Ya berdasarkan gambar ini tolong buat cerita, bisa enggak? Siap-siap nanti Adel juga. Ini di buku paketnya halaman BO9 bukan. Bentar, halaman. Yo. Kedua siap? Yuk, coba ceritakan berdasarkan gambar ini. Itu kegiatan apa? Yo. Halaman berapa, Pak? Halaman 93. Di situ ada gambar. Nah, itu gambar itu. Nah, coba ceritakan gambar itu. Kok nenek itu masih Siti sedang mencuci kakinya. Nah, terus Setelah itu Siti sedang sikat gigi. sikat gigi, ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Gambar yang ketiga apa? Siti sedang apa? Ya, ada perbedaannya enggak gambar 2 dengan gambar 3? Ini dengan ini. Sudah? Yuk, kalau kita langsung gambar 4, apa? Apa yang dilakukan? Siti sedang tidur. Ya, Siti sedang tidur. Ya, coba Adel sekarang ceritakan berdasarkan gambar itu.
Siti sedang mencuci kaki, Hmm, lalu ia menggosok gigi. ya. Terus yang ketiga Selesai, lalu dia tidur. tidur. Ya, oke ada yang kelewat satu. Itu mengganti sandal. Mengganti sandal biasanya ada sandal khusus yang di kamar gitu kan. Nah, itu kan sandalnya berbeda antara saat di kamar mandi cuci kaki kemudian sikat gigi dengan sandal di kamar itu berbeda. Ya, itu. Kemudian dia tidur. Tidur menunjukkan di sini pukul 4:30 pagi. Berarti menunjukkan bahwa kita harus istirahat yang cukup. Atwa tadi bangun jam berapa? Bangun jam 7. Wah, jam 7 baru bangun. Bangun jam berapa tadi? 7. Jam 5. Oh, jam 5. Loh, jam 7 tadi ngapain yang jam 7? Ya, bangunnya jam 5. Kalau Adel bangun jam berapa? Kadang-kadang jam 6, jam 4, jam 5. Oke. Yang seringnya jam berapa? Yang lebih sering. Kalau yang sering jam 4:30. 4:30. Oke, bagus. Bisa harus dibiasakan. Saat liburan ini belajar dari rumah juga sama, bangunnya 4:30. 4:30, kadang 5:30. Oke, bagus. Harus dibiasakan bangun paginya ya, agar tubuh kita sehat. Walaupun kita belajar dari rumah, bangunnya juga pagi. Setelah sholat subuh, mandi. Setelah mandi bisa bantu orang tua terlebih dahulu sebelum belajar melalui WA atau melalui Zoom. Bantu Bapak Ibunya. Karena dengan sarapan membuat tubuh kita semakin kuat. Ya. Jadi kita juga butuh istirahat yang cukup ya nak ya. Adel tidurnya jam berapa? Kalau malam tidur Kadang jam 9 apa enggak jam 8. Oke, kalau Adwa jam berapa tidurnya? Habis Isya. Habis Isya, jam 8. Iya. Oke. Kita, terutama kalian sebagai anak-anak itu butuh istirahat yang cukup karena masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang minimal tidur itu 6-8 jam. Agar pertumbuhannya juga baik, terutama pertumbuhan dan perkembangan otak. Itu. Kenapa anak-anak yang masih kecil itu suka tidur? Yaitu butuh istirahat yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita kan pasti capek ya kalau kegiatan setiap hari. Nah, ini pada Anda berdoa Anda. Yo, Adel bisa baca doa sebelum tidur? Bisa. Ya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Amin. Bangun tidur, doa bangun tidur. Apa Anda? Enggak apa. Asma. Coba baca doa sebelum tidur. Aku mau terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana
Di buku hadis itu makan aja. Ba'dana wa ilaihi. ilaihi. Ya, itu doa bangun tidur ya. Ya, gitu. Jadi kita harus berdoa agar tidurnya bisa tenang, bisa nyenyak gitu ya. Nah, di negara kita di Indonesia itu ada banyak agama, ada 5 agama dan 1 kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cara berdoanya berbeda-beda. Nah, kebetulan di kelas kita semuanya Islam. Jadi kita tidak melihat secara langsung bagaimana cara berdoa. Tetapi dari buku paket ini bisa kita lihat cara berdoa dengan cara Islam, berdoa dengan Kristen, dengan cara Kristen, dengan Katolik, itu bisa kita lihat bersama dari sini, dari gambar-gambar ini. Menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini, siapa yang ingin bertanya, mumpung waktu sebelum terputus? Silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Atau kita masih... Silakan. Adwa atau Adel ingin bertanya? Ingin bertanya enggak? Cukup jelas? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah. Pak Yayan ucapkan terima kasih untuk yang bergabung hari ini. Sampai ketemu di hari Senin yang akan datang. Setelah ini nanti Pak Yayan berikan 1 tugas, silahkan dikerjakan. Nanti Pak Yayan juga akan kirim melalui WA untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini. Terima kasih. Pak Yayan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.